Baik, selamat siang, pagi menjelang siang kawan-kawan. Apa kabar di siang hari ini? Saya sekarang lagi di salah satu tempat wisata yang baru dimulai, baru dirintis gitu ya oleh kawan-kawan kita di salah satu desa di sebuah kecamatan Tinjiken di Blora. Tepatnya di Bukit Serut. Bukit Serut adalah salah satu daerah perbukitan yang kawasan ini di wilayah KPH Kesatuan Pemangkuan Hutan di wilayah Cepu. Ini di Kecamatan Jiken, desanya di Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Nah, ini oleh kawan-kawan kita yang ada di Desa Singonegoro ini sedang dikembangkan sebuah kawasan pariwisata ya, kawasan wisata di mana panorama yang ditawarkan adalah di perbukitan, dan beberapa fasilitas juga sebenarnya sekarang sudah mulai dibangun kawan-kawan, sudah mulai dibuat untuk wisatawan yang datang. Nah, ini mulai dari pertama kali saya tadi masuk ada tempat parkir yang ini lumayan sih, lumayan luas, bisa menampung kurang lebih 20 mobil cukup ya, 20 mobil cukup. Lalu ini kita masuk trekking lagi di arah perbukitan yang dinamakan Bukit Serut. Nah, kawan-kawan, kalau kemarin atau beberapa waktu lalu saya pernah menginformasikan kepada kawan-kawan di Bukit Kunci. Ternyata Bukit Kunci ini letaknya tidak jauh ya dengan Bukit Serut. Bisa dilihat kawan-kawan ya, Bukit Kunci ada di sebelah sana. Oke, sorry, di sebelah sana ya. Nah, di sebelah sana bisa kita lihat ya. Dan kurang lebih jaraknya sekitar nggak sampai 3 km, dan terlihat jelas ya. Ini dari Bukit Serut ini terlihat juga Bukit Kunci. Begitu juga sebaliknya ya, dari Bukit Kunci juga terlihat Bukit Serut ini. Dan kawan-kawan, saya tadi sempat berbincang dengan salah seorang tokoh warga setempat ya, bahwa tempat pengelolaan yang baru dibangun ini ternyata murni dari swadaya masyarakat ya. Artinya selama ini mereka punya kesadaran untuk menjadikan areal mereka menjadi areal wisata itu. Oke. Bentar, ini kayaknya ada yang. Nah, sorry. Jadi mereka menjadikan arealnya jadi areal wisata itu ternyata menggunakan sumber daya atau potensi yang mereka punya ya, tanpa harus meminta dari pihak-pihak luar. Jadi seperti apa yang terlihat di sini, ini mungkin masih sederhana ya kawan-kawan, tapi saya lihat semangatnya mulai dari akses jalan masuk yang tadi sempat saya lewati ya, dari arah desa menuju ke kawasan hutan ini. Sebenarnya dari kawasan hutan ini itu warga sendiri yang bikin ini akses jalan masuk. Jadi gotong royong waktu itu, kata Pak Riris ya, 300 warga dikerahkan untuk membangun akses masuk menuju di Bukit Serut ini. Nah, ini ada gazebo yang juga dibikin oleh warga, dan ini juga swadaya kawan-kawan ya. Ini tempat untuk bersantai sambil menikmati pemandangan yang cukup indah di sana. Ini kayaknya nggak kalah dengan kalau kita lagi di Semarang, di Bandungan itu juga kayaknya nggak kalah deh. Pemandangan cukup bagus, apalagi di siang hari ini sudah hampir jam 11, tapi masih cukup sejuk ya kawan-kawan di sini. Cukup adem, dan pemandangan ada sawah di sana, ada perbukitan, ada hutan jati di sebelah sana juga ada. Di sana juga hutan jati kawan-kawan. Ini cukup menarik ya. Apa yang bisa kita lihat di Bukit Serut ini, di Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora, masuk dalam KPH atau Kesatuan Pemangkuan Hutan wilayah Cepu. Ini kalau nggak salah di petak 10. Yang sudah bergabung, selamat pagi menjelang siang, Ika Puspitari ini. Oke, Pak Joni Rohijawa, apa kabar? Lama ini nggak ketemu. Terus Mas Oyot Jati juga di Sulang, apa kabar? Nah, ini lagi kita ajak ini ya, wisata virtual. Nah, itu dia, ada lagi gazebo. Setelah tadi ada satu gazebo pertama, ini gazebo kedua. Kita masih naik lagi, dan oleh warga ini ada cukup menarik, bunga refugia ya, ditanam di sini. Ada bunga kertas, bunga matahari juga ada. Ini kayaknya cukup kreatif ya kawan-kawan di sini, menjadikan tempat yang
tadinya mungkin tidak begitu menarik disulap menjadi satu daerah yang bisa dipakai untuk berwisata. Sebelah sana ada spot foto ya, atau untuk swafoto dengan latar belakang kupu-kupu. Oke, itu ya, ada bunga tapak doro dengan warna-warninya, ada ungu, biru dan juga putih. Terus di sebelah sini adalah bunga kertas. Ini juga cukup menarik ya kawan-kawan ya untuk spot foto. Di sebelah atasnya ada bunga matahari. Nah, itu dia. Keren ya kawan-kawan, dengan hasil swadaya dari masyarakat sekitar yang memang mereka tidak dibantu oleh siapa-siapa, mampu menjadikan tempat seluas ini. Kurang lebih luasnya tadi saya tanya ke Pak Riris itu sekitar di lokasi bukit ini sekitar 2,6 hektar. Itu sudah dikelola warga dan ini sudah di sebelah kanan kirinya sudah mulai ditata gitu ya, ditanamin tanaman-tanaman hias. Ada beberapa gazebo, saya hitung 1, 2, 3. Ada juga spot foto yang cukup menarik, nanti kita akan ke sana ya kawan-kawan ya. Nah, ini dia. Kita sekarang ada di puncaknya. Ada gazebo dan ini juga informasi yang saya terima juga, gazebo ini juga hasil swadaya murni masyarakat ya. Jadi mereka dengan kesadarannya bergotong royong begitu untuk membuat wahana ini. Nah, di sebelah sana sebenarnya sudah disiapkan oleh kawan-kawan kita di Singonegoro itu tempat aula ya, semacam aula ya Pak ya. Aula rumah mujur ya di bawah sana. Nah, latar belakangnya bisa dilihat ya kawan-kawan, hutan jati, Blora, yang kayunya sangat terkenal. Bisa dilihat dari kawasan puncak Bukit Serut ini. Nah, ini kita ketemu sama pengelolanya, salah satu pengelolanya. Ini sahabat saya sebenarnya sudah lama sekali. Namanya Pak Riris. Kawan-kawan mungkin tidak asing lagi ya dengan Pak Riris. Ini kawan saya petani jagung di wilayah Singonegoro Pak ya. Betul. Kita berkawan sudah lebih dari 20 tahun ya. Sebelum tahun 2000 saya sudah sering datang ke Singonegoro ini untuk mendampingi teman-teman Pak Riris dalam menanam jagung. Nah, ini kita ngobrolin hal yang sedikit beda Pak. Ini ada kawasan wisata yang sudah dibikin oleh kawan-kawan kita di Singonegoro. Ini gimana nih Pak ceritanya Pak bisa senekat ini menjadikan kawasan hutan ini jadi area wisata? Pak Riris, monggo Pak. Ini penemuan kan, yang menemukan pemuda. Nah, berapa pemuda itu yang lereng puncak ini. Yeah. Terus pemuda itu nge-share di grup. Oh, di sosmed ya. Di grup dulu ya. Lihat langsung Pemdes, terusan tokoh masyarakat, warga. Oh ya, sama-sama ke sini. Ternyata kalau malam luar biasa. Pemandangannya indah ya Pak ya. Betul, nah, terus timbul ide atau muncul ide untuk mengubah kawasan ini jadi kawasan wisata seperti apa itu Pak? Setelah melihat itu kah? Atau seperti apa prosesnya? Ini kan setiap desa kan berlomba-lomba. Total sampai alun-alun. Kalau malam luar biasa. Oh. Pasar Sidomulyo kalau malam terlihat dengan jelas. Cepu dari sini kelihatan ya Pak ya? Nah, betul. Alun-alun juga terlihat ya? Sambong kelihatan. Ya? Sambong. Sepanjang jalur tower itu ke sana, ke barat, itu mentok sana alun-alun. Oh, oke. Iya. Kalau kota Borang ya? Randu yang sebelah sini Kalisari kelihatan. Ini kalau ngomongin ketinggiannya sekitar berapa Pak? Di atas permukaan air laut Pak? Kira-kira Pak? Nah, ini kurang tahu Mas, kurang tahu aku. Kawan-kawan kalau kita lihat dari ini ya, dari elevasi ketinggian ini cukup tinggi ya, karena ceritanya Pak Riris ini alun-alun Blora kalau dari sini berapa kilo Pak? Lebih dari 12 kilo. 12 kilo ya? Iya, 12 kilo dari Bukit Serut ini aja kelihatan dengan jelas ya. Terus Sambong itu kecamatan Sambong maksudnya ya? Iya, betul. Kecamatan Sambong yang sudah berdekatan Cepu dengan Cepu itu jaraknya sekitar, kalau dari sini mungkin ada sekitar 20 kilo ya Pak ya? Lebih ya? Lebih. Itu juga kelihatan kawan-kawan. Dari 20 kilo dan 12 kilo terlihat juga. Hutan Randu sebagian utara itu kelihatan. Yang dekat Semanggi itu Pak ya? Betul. Dari sini juga kelihatan kawan-kawan. Jadi kalau malam hari benar-benar terlihat jelas ya di kawasan Bukit Serut ini. Beberapa teman sudah sering menginformasikan ke saya bahwa memang pemandangan di sini cukup indah Pak Riris, dan itu terbukti kawan-kawan, dan sangat indah banget ya. Terus apa lagi nih Pak Riris? Ya, programnya apa nih? Keadaan begini Mas, tapi setiap pengunjung dari jauh atau lokalan itu sama bilang,
oh ini jadi. Oh gitu. Berarti mereka optimis ya kawan-kawan. Jadi dari pengunjung pun juga mengatakan bahwa lokasi ini lokasi yang sangat layak untuk jadi potensial wisata. Betul, oke, Pak Riris. Ini terus saya tanya lagi nih Pak. Tadi tentang ini, saya tertarik dengan cerita gotong royongnya warga sini dalam membangun ini. Pripun ceritanya Pak ini Pak? Ini dikerjakan setelah penuaan pemuda. Oke, masyarakat dikerjakan selama yang full nih Mas, yang full selama 2 bulan setiap minggu. Setiap minggu selama 2 bulan. Berapa orang terlibat itu Pak? 1 minggu paling enggak orang kerja bakti di sini itu 350 orang. Itu hari kedua. Iya. Bakti Pak. Iya. Itu mereka hari kedua. Nggak dibayar ya? Oh, enggak. Luar biasa ya. 350 orang itu hari kedua. Hari ketiga 300 cuan itu Mas, yang untuk tenaga yang luar biasa jalan. Membuat badan untuk jalan. Memberi jalan akses ya masuk ke arah Bukit Serut. Nah, terus nanti ibu-ibu warga lereng ini mengirim konsumsi gitu. Semangat luar biasa. Tenaga kerjanya gratis dan ibu-ibunya juga support ya Pak ya. Mereka menyediakan konsumsi untuk bapak-bapak yang sedang ikut kerja bakti di sini untuk membuat akses jalan ini ya. Teman-teman yang jauhnya dari sini itu ada 2 kilo Mas. Dukuhan Kidang Ulet. Ya, tahu saya. Itu 2 truk tiap minggu ke sini. Mereka belum dibantu warga Bangunan ini. Warga Bangunan bantu sini Mas. Keren. Pak, apa yang membuat mereka jadi sangat bersemangat seperti ini Pak? Apakah ada provokatornya Pak Riris atau apa ini Pak? Saya kasih motivasi gini Mas. Motivasinya gimana Pak? Gini, lah tanah ini upama beli itu berapa miliar? Betul. 2,6 hektar ya Pak ya? Itu betul. Yang di Bukit yang di atas Bukit aja. 2,6. Belum untuk lagi 3 hektar lahan kebun buah. Lah untuk parkir, untuk wahana nantinya wahana kolam renang 6 hektar nggih. Ada sekitar 6 hektar ya. Betul. Luar biasa dan itu diberikan hak pemanfaatannya oleh perhutani kepada warga di Singonegoro dan kebetulan warganya juga sangat antusias ya Pak. Sangat semangat sekali ini Pak Riris. Dari yang saya kenal dulu sampai sekarang memang orangnya sangat bersemangat ya. Dia juga bisa menularkan semangatnya kepada warga di Singonegoro. Keren Pak Riris, luar biasa banget ini. Demi nanti generasi yang berikutnya. Ya, dan ini sumber potensial alam yang memang anugerah dari Tuhan yang tidak boleh disia-siakan Pak Riris. Keren sekali ya kawan-kawan ya pemandangan di sini. Ini juga kita akan wawancara dengan satu orang yang juga datang ini. Beliau ini asli Semarang, tapi hari ini saya ajak ke sini untuk menikmati Bukit Serut. Nah, Pak Ardi, kesan-kesannya gimana Pak melihat kondisi di sini walaupun ini masih embrio ya, masih awal pembangunan kepariwisataan di Bukit Serut ini Pak. Monggo Pak. Lokasinya masih alami sekali. Masih alami ya. Insya Allah nih karena saya produksi madu. Wih, keren. Saya juga sudah matur sama Pak Riris. Ya. Insya Allah madu murni Blora akan produksi di sini. Kalian promosi ya. Kalau panen kita bisa mengundang masyarakat sebanyak mungkin ya Pak Riris ya. Yeah. Dan yang tidak kalah penting untuk ini ya Pak, untuk edukasi tentang ini ya, produksi dan budidaya lebah ya Pak ya. Biar anak-anak atau mungkin masyarakat luas lebih mengenal tentang madu. Madu yang bagus gitu. Bisa jadi cindera mata juga Pak ya. Oleh-oleh cindera mata untuk dari Bukit Serut, madu murni dari Blora. Wah, keren kayaknya nih. Untuk wisataan, untuk oleh-olehnya di sana Pak. Oh, ada. Seperti ini. Ada. Apa nih Pak oleh-oleh yang sudah disiapkan nih Pak? Ya, khas desa lah. Khas desa ya. Pak Ardi ada lagi tambahan Pak? Wah, ngacir ada. Ada lapangan di sana. Seperti ini. Untuk menaruh kotak sangat luar biasa. Insya Allah nanti kotak madunya juga saya ditaruh di sini. Dan yang saya tahu madu itu kan butuh nektar ya Pak ya, butuh sumber makanan untuk bikin madu dan sepertinya di sini sangat memungkinkan ya. Nektarnya luar biasa. Di sini memang yang saya kenal dari dulu memang areal jagung dan sekarang ini jagungnya lagi mulai masa generatif, bunga buah dan ini total ya. Jagung randu. Boleh dilihat kawan-kawan ya. Tekan jagung semua itu. Nah, itu dia. Itu adalah sumber nektar ya Pak. Jadi sumber untuk produksi madu ya. Kayaknya pengusaha madu senang banget ini kalian. Dan petani sini tidak pernah menyemprot kimia, tidak pernah. Tidak pernah. Jadi lebih relatif ini ya Pak, organik ya. Organik. Ya. Tapi kalau baru tanam, baru air itu pakai pupuk kimia. Oh iya, cuman tidak pernah pestisida. Pestisidanya sudah ini ya, sudah dikendalikan artinya tidak begitu jor-joran menggunakan pestisida. Nih, sudah banyak sekali yang bergabung kawan-kawan. Wah, ini moga-moga mohon doanya nih, ada pengusaha madu, ada teman-teman LMDH yang sangat mendukung. Jadi moga-moga nanti ke depan kita bisa punya ini ya, wahana edukasi
luas di sini Pak. Ya, macam-macam. Maksudnya tidak hanya sekedar lebah, mungkin ada yang lain Pak. Benar, bisa dikembangkan Pak. Karena potensi alamnya ini keren sekali. Makasih Pak Riris, Pak Ardi juga. Makasih. Sukses selalu. Kawan-kawan, itu ya. Tadi saya ngobrol sama Pak Riris dan Pak Ardi. Pak Ardi ini adalah seorang pengusaha lebah. Beliau juga produksi madu murni dengan brand madu murni Blora. Dan ketika melihat lokasi di sini, ternyata melihat tanaman jagung yang segitu luas ya kawan-kawan ya, itu otak bisnis beliau langsung jalan ya, karena lebah itu memang butuh nektar atau butuh bahan asupan untuk produksi madu. Jadi di sini sangat berlimpah sepertinya kawan-kawan. Kalau saya bisa lihat sejauh mata memandang di sekitar ini, itu memang tanaman jagung yang sekarang lagi masuk di masa generatif, yaitu di masa bunga dan buah. Jadi sebentar lagi kalau teman-teman suka bakar jagung, kayaknya lokasi ini juga lokasi yang pas ya untuk bakar jagung sambil menikmati suasana atau menikmati sunrise sunset juga sepertinya cocok sekali ya di wilayah ini. Kawan-kawan yang ingin mengetik atau ingin menanyakan sesuatu silahkan ya. Ini saya lagi di Bukit Serut. Bukit Serut itu letaknya di kawasan KPH atau Kesatuan Pemangkuan Hutan di Cepu, tepatnya di sebelah desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Ini Mas Giarto tanya juga ke saya, daerah ngendi Mas Kuat, Mas Bro. Jadi itu di wilayah Jiken. Nah, Mas Ari Priyato juga kayaknya udah pernah datang ke sini nih. Sama Pak Riris juga kenal dia pasti ya. Di Desa Jiken, di Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Itu ya. Bukit Serut, ini kawasannya sudah layak lah. Kalau kawan-kawan pengen ajak keluarga ke sini juga suasana yang cukup nyaman ya, tenang gitu ya, tidak bising, dan kita bisa menikmati panorama dari atas Bukit Serut ini. Bisa lihat hutan jati di sebelah sana, bisa juga lihat ada tanaman padi di bagian lowland ya, atau di bagian bawah sana. Terus ada juga tanaman jagung yang di atasnya lagi, di uplandnya ya. Itu ada tanaman jagung yang dibudidayakan petani di kawasan areal hutan KPH Cepu ini. Jadi memang dari KPH Cepu sudah memberikan semacam izin gitu kepada lembaga masyarakat desa hutan untuk mengelola atau memanfaatkan lahan hutan untuk kegiatan pariwisata dan juga kegiatan konservasi ya, yang kemarin juga sudah kita laksanakan di mana kawan-kawan? Ada yang masih ingat di Bukit Kunci? Nah, itu di sebelah sana tuh. Bukit Kunci di sebelah sana, mungkin jaraknya kurang lebih sekitar 3 km dari sini ya. Itu ada bukit di sebelah sana, ada bentuk-bentuk rumah-rumah itu adalah Bukit Kunci ya, 3 km dari sini. Cukup dekat ya, Banguan dan Singonegoro itu adalah desa yang bersebelahan. Mbak Indah, Kecamatan Jiken ya Pak? Betul Mbak Indah, Kecamatan Jiken, Mbak Salat Buah Ilmu. Pak Thomas Manggala juga sedang menyaksikan live streaming saya di siang hari ini. Mas Giarto, udah jelas ya Mas ya, di Bukit Serut. Bukit Serut, desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora nih. Saya juga bisa kasih lihat ke kawan-kawan ya. Ini juga ada beberapa orang wisatawan karena ini hari Jumat ya. Sudah akan masuk sholat Jumat, mungkin tidak begitu ramai, tapi kata Pak Ridis ini kalau malam ini juga banyak dikunjungi ya, karena tadi ternyata dari atas Bukit Serut ini kita bisa melihat panorama yang cukup jauh ya. Sambong yang dekat Cepu itu bisa terlihat dari sini. Terus alun-alun Blora juga terlihat dari sini. Dari sinar lampu yang muncul itu bisa kelihatan. Terus hutan jati bagian utara di wilayah Randu Belatung juga ternyata bisa dilihat dari kawasan Bukit Serut ini kawan-kawan. Menarik ya, saya senang nih berada di tempat ini, dan kalau saya scoring di sini sudah cukup bagus sih ya dengan apa yang sudah ada. Saya tadi bisa lihat tanaman-tanaman yang sudah dikembangkan di sini. Mungkin tanaman ini ya, yang banyak tanaman bunga refugia. Di sana ada bunga kertas, bunga matahari, lalu bunga jam 9 juga ada, bunga tapak doro itu juga ada, terus bunga talas ya itu juga ada di sana. Itu sudah cukup bagus lah untuk kawasan yang memang belum ditasbihkan menjadi desa wisata. Ini baru proses sebenarnya, baru proses lihatnya kawan-kawan ini untuk menjadikan kawasan di kawasan Bukit Serut ini jadi kawasan wisata. Jadi secara status mereka belum
belum memiliki status desa wisata. Gitu kawan-kawan. Aduh, terengah-engah juga. Saya saking senangnya ya. Jadi pengen mengelilingi semua tempat di sini. Kawan-kawan yang belum pernah ke sini mungkin bisa ikuti saya terus. Nah, ini seperti apa bagian-bagian di lokasi Bukit Serut ini. Kita bisa lihat. Nah, ini ada juga spot foto juga di sini. Nah, ini kawan-kawan ternyata motor juga bisa sampai atas ya. Bisa sampai atas Bukit Serut ini. Ini ada satu spot foto juga di sini. Bisa dimanfaatkan. Memang masih belum banyak tanaman besar di sini. Jadi kesannya masih terbuka ya. Masih terbuka dan kurang teduh, kurang sejuk ya. Tapi nanti saya yakin kalau teman-teman sudah mulai menanam tanaman yang berbau konservasi di sini pasti akan lebih sejuk lagi di kawasan ini. Nah, itu dia tadi yang saya bilang dan Pak Ardi bilang ya, ada tanaman jagung yang sangat luas sekali dan itu adalah sumber nektar untuk produksi madu. Itu juga jadi hal yang menarik ya. Nanti mungkin kalau ke depan kita sudah mulai produksi di sini, saya rasa akan jadi sebuah paket wisata yang cukup menarik bagi wisatawan yang datang. Jadi tidak hanya sekedar menikmati suasana alam, tapi mereka juga bisa berkegiatan dalam ikut berpartisipasi menghasilkan madu ya. Seperti apa madu itu dibikin atau seperti apa kita memanen madu itu juga nanti akan kita tawarkan dalam paket wisata yang ada di Bukit Serut ini kawan-kawan. Gitu ya. Ini di Bukit Serut, Desa Singonegoro. Moga-moga informasi ini cukup membantu kawan-kawan yang selama ini pingin berwisata yang murah, berwisata yang berkualitas tapi tidak usah terlalu jauh dari rumah. Itu ya kawan-kawan ya. Nih, terima kasih nih yang sudah bergabung. Pak Matius juga sedang menonton. Pak Matius sudah pernah datang sini belum, Pak? Di Bukit Serut nih. Oke, moga-moga nanti setelah tayangan saya ini banyak kawan-kawan yang jadi penasaran dan pingin mengunjungi Bukit Serut. Sudah ada beberapa gazebo yang dibikin oleh kawan-kawan di sini. 1, 2, 3. Ada 3 gazebo ya. Dan ada tadi juga dibikinkan tempat aula, semacam aula gitu untuk ruang pertemuan juga sudah dibikin oleh kawan-kawan kita secara gotong royong atau swadaya ya. Keren, luar biasa nih kawan-kawan. Oke, Mas Oyjati juga sudah bergabung. Ika masih menonton. Nah, ini kawan-kawan ya. Kita bisa lihat suasana di sekitar Bukit Serut. Saya mungkin akan kasih lihat ke kawan-kawan ya. Dan informasinya yang bisa saya sampaikan juga secara hospitality juga cukup bagus ya. Jadi meskipun belum sempurna masih sudah cukup bersih lah kawasan ini. Jadi bisa membuat orang yang datang itu bisa merasa nyaman. Nah, ini dia kawan-kawan. Saya mungkin perlu juga menyampaikan kepada kawan-kawan ini apa nih, ada tanaman apa nih. Saya curiga ini adalah tanaman serut kawan-kawan. Sepertinya iya. Jadi kenapa dinamakan Bukit Serut? Aduh, saya jadi teringat ya. Jadi kawan-kawan, ternyata serut itu adalah satu jenis tanaman yang biasa dipakai oleh kawan-kawan untuk membuat tanaman bonsai. Jadi tanaman bonsai itu tanaman serut ini adalah tanaman yang cukup banyak dicari oleh kawan-kawan yang hobiis bonsai. Nah, sepertinya ini yang saya lagi ada di bawahnya ini kayaknya tanaman serut ya. Saya mungkin perlu tanya kepada sang tuan rumah, apakah benar ini adalah tanaman serut? Pak Riris, niki serut. Oke, benar ya kawan-kawan, ternyata inilah yang jadi ikon nama bukit ini. Ini adalah tanaman serut yang memang sengaja dipelihara, dan ini tanamannya cukup gede ya untuk sekelas serut ini. Biasanya kalau saya sering lihat itu dibikin bonsai yang kecil itu ya, di dalam wadah pot yang kecil. Tapi ini tanaman ini cukup gede dan ini adalah ikon dari nama bukit ini, Bukit Serut ya. Ternyata memang ada pohon serutnya di sini dan dengan bentuk dan besar segede ini termasuk gede ya kalau serut ini ya. Segini termasuk sangat besar ini. Ini adalah tanaman atau pohon serut.
yang jadi ikon nama Bukit Serut ini. Kawan-kawan bisa lihat ya, ini tanamannya kayak seperti tanaman beringin tapi daunnya kecil-kecil. Nah, itu dia kawan-kawan. Oke ya, informasinya cukup banyak di sini. Pak Matius apa kabar? Selamat siang. Mas Giarto juga, Mbak Susi Maria, Mas Ojati, Pak Joni Rohijawa juga sahabat saya. Lagi di mana nih Pak Joni? Di Nusa Tenggara ya kalau nggak salah nih. Terus Ika Puspitari ini juga selamat siang. Oke, ada lagi yang masih bergabung dengan saya, Pak Matius ya, Ibu Agustin Rahayu. Terus Pak Thomas Manggala juga selamat siang Bapak, apa kabar? Semoga tetap sehat ya. Terus Pak Sumarlan, ini Pak guru saya di SMP 4 Blora dulu ya, juga sudah bergabung dengan saya di siang hari ini ya untuk live streaming Facebook dari Bukit Serut, Kecamatan Jiken di Desa Singonegoro. Terus Mas Giarto nih, cocok mau liburan sesuk ya, wah ya, cocok nih, bener. Di Retno Wahyuningsih juga sedang melihat. Ini saya rekomendasikan ya untuk keluarga bisa datang ke sini. Di kawasan wisata Bukit Serut, Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Ini view-nya keren ya. View-nya sangat keren, bagus sekali. Saya sudah puluhan tahun datang sini tapi baru kali ini sampai di Bukit Serut. Ini bisa dilihat di sebelah sana tadi saya cerita ada Bukit Kunci di Desa Bangoan. Nah, itu ada hutan jati dan akses jalannya cukup bagus. Di sini di tengah-tengah kawasan ini juga sudah disediakan spot foto untuk swafoto. Terus ada juga gazebo ya yang cukup besar. Ada ruang pertemuan juga ada. Lalu ada lagi parkir area yang bisa memuat kurang lebih sekitar 20 sampai 25 mobil ukuran minibus bisa ya. Jadi ada juga warung disediakan untuk pengunjung yang datang ya. Kalau pas butuh makan atau minum gitu ada juga disediakan di sini. Tapi karena ini hari Jumat, kelihatannya ini off ya atau sedang libur. Saya kira itu ya kawan-kawan ya, sudah hampir jam 11:30. Saya harus harus mengakhiri video saya pada siang hari ini. Moga-moga informasi yang saya sampaikan di kawasan Bukit Serut ini juga cukup informatif dan membuat kawan-kawan jadi tahu bahwa ternyata di Blora ini masyarakat kita di sini sudah mulai bersemangat dalam mengelola daerahnya menjadi kawasan wisata. Ini kayaknya udah mulai muncul banyak sekali ya teman-teman yang sudah mulai sadar wisata begitu, sudah mulai bisa melihat potensi wisata di wilayah mereka masing-masing. Ini kabar bagus ya buat kita ya. Jadi nanti kita punya pilihan atau punya alternatif tempat liburan yang bisa kita jangkau dengan berkualitas, dengan budget atau biaya yang murah, tapi memiliki kualitas yang tidak kalah dengan kalau kita wisata keluar kota. Saya kira itu dulu kawan-kawan. Mas Sugito Muber juga selamat pagi atau selamat siang. Mas Gito di Purwokerto nih ya, di kawasan Batu Raden juga lagi bergabung dengan saya di siang hari ini. Moga-moga kita nanti ketemu lagi ya. Mas Aji yang baru bergabung juga selamat siang. Saya lagi di kawasan ini. Mas Aji mungkin deket ya dengan rumah beliau di Jepon, ini di Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken. Jadi kalau dari arah Pasar Jepon itu nanti ke timur, sebelum pompa bensin Jepon itu nanti kita belok ke arah mana ya? Ke arah timur. Ini masih di wilayah Kesatuan Pemangkuan Hutan wilayah Cepu. Ajak nih Batu Raden bos. Wah ini Mas Gito. Siap Pak Gito. Batu Raden juga keren ya tempatnya di sana, pegunungan yang sangat sejuk. Kalau di sini mungkin bedanya, kalau di Batu Raden itu sejuk gitu ya. Kalau di sini eksotik Mas. Saya lebih membahasakan eksotik ya, kayak kalau kita pergi ke mana ke Afrika itu ya. Jadi panas, eksotik tapi menyenangkan. Gitu Pak Gito. Makasih ya sudah bergabung kawan-kawan. Saya pamit dulu. Moga-moga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di siaran langsung saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nih, Bukit Serut, Desa Singonegoro, Kecamatan Jiken, Kabupaten Blora. Hai.